Pertama, kenapa aku milih kampus daerah? Pasti hampir 70% atau enggak 60% orang yang kuliah di kampus daerah itu mereka milih pilihan kedua ataupun ketiga. Tapi aku harus masuk UPI karena cita-cita aku pengen masuk UPI dan pengen jadi guru. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, kalau mau komen boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sarlay. Di video kali ini aku mau ngebahas sesuai dengan judul, yaitu kenapa sih mau kuliah di Kamda, di UPI Kamda. Jadi Kamda itu adalah kepanjangan dari kampus daerah. Jadi di UPI itu mempunyai 5 kampus daerah. Yang pertama, kampus daerah di Cibiru. Yang kedua, kampus daerah di Sumedang. Yang ketiga, kampus daerah di Purwakarta. Yang keempat, kampus daerah di Tasikmalaya. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kampus daerah di Serang, Banten. Nah, Serang, Banten adalah kampus satu-satunya UPI yang di luar dari Jawa Barat. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih aku atau misalnya teman-teman mau kuliah di kampus daerah? Kebetulan aku kuliah di kampus daerah Purwakarta karena rumah aku ada di Kabupaten Bekasi. Jadi seenggaknya deket lah sama Purwakarta. Pertama, kenapa aku milih kampus daerah? Pasti hampir 70% atau enggak 60% orang yang kuliah di kampus daerah itu mereka milih pilihan kedua ataupun ketiga, mau itu SBM, SNM ataupun UM, karena pasti semuanya mau kuliah di Bandung, di UPI Bandung ya. Secara gitu Bandung pasti rame, ibu kota gitu ya, di Bandung mah kota gitu. Nah, kalau misalnya kampus daerah, kayak misalnya aku di Purwakarta, kan orang-orang pasti mikirnya Purwakarta mah udah nggak seasik Bandung, dan emang ada mall, emang bisa jalan-jalan atau kayak gitu. Itu yang pertama kali aku pikirin mau kuliah, bukan misalnya gimana belajarnya, ini itunya. Karena kan aku asalnya dari Bekasi, jadi kalau misalnya langsung ujug-ujug gitu ya ke daerah, kesannya kayak duh gimana sih nanti mainnya, duh ininya, tanpa mikirin gimana belajarnya. Nah, balik lagi, 70-60% pasti orang-orang yang mahasiswa yang di Purwakarta atau nggak di kampus daerah itu dia memilih pilihan kedua atau ketiga. Pilihan pertamanya yaitu UPI atau enggak UPI Bandung atau enggak kampus lain. Tapi secara tidak langsung semakin kesini berarti sekarang aku udah masuk tingkat akhir, mau masuk tingkat akhir, pikiran itu bener-bener kebuka banget. Aku kenapa milih Kamda itu karena aku pilihan ketiga, itu pilihan ketiga. Pilihan pertamanya di UPI Bandung, keduanya di UPI Bandung waktu aku SBM. Pilihan ketiga, aku bingung mau pilih apa, mau kayak gimana, tapi aku harus masuk UPI karena cita-cita aku pengen masuk UPI dan pengen jadi guru, cita-cita aku. Nah, jadi gimana caranya aku harus bisa masuk UPI manapun, tapi nggak mau UPI Serang, Banten. Itu alasan pertamanya. Ya udah, aku cobalah UPI kampus daerah tanpa mikirin mau kayak gimana, pokoknya ya masukin aja SBM. Soalnya kenapa teman-teman, kampus daerah itu mempunyai peluang yang lebih besar, tapi memang tingkat kesulitannya itu sama saja seperti tingkat kesulitan kita tes di UPI Bandung, cuma peluangnya lebih besar. Selain peluangnya lebih besar, karena kan orang pasti mikirnya pengennya ke UPI Bandung. Pokoknya nomor satu itu peluang aja, kita harus bisa cari-cari peluang. Kalau misalnya kalian mau masuk ke PTN negeri ya. Nah,
Kedua, setelah pengumuman nih SBM, alhamdulillah aku masuk ke UPI kampus daerah. Di sana langsung shock, loh kok bisa masuk UPI kampus daerah padahal pengennya UPI Bandung. Oh iya, mikir lagi, karena kan aku cari peluang dan emang aku pengennya kuliah yang penting UPI waktu itu, dan emang pengen jadi guru. Aku nggak mau maksudnya kuliah di universitas yang lain selain di UPI. Nah, terus pas aku masuk ke UPI Purwakarta, aku datang ke Purwakartanya sebelum masuk kuliah. Lihat-lihat keadaan Purwakarta kayak gimana. Pertama shock karena memang bukan kemauan aku. Jadi pertama shock, dan emang kan kotanya tidak terlalu besar seperti Bandung. Tapi unik, kotanya tuh bagus gitu ya, kotanya tuh bagus. Setelah aku datang ke Purwakarta, explore lah ya ke kampus. Aku datang ke kampus, lihat-lihat, loh kok UPI kampus daerah itu kok kayak gini gitu, nggak sebesar kayak di UPI Bandung. Shock, pasti temen-temen yang kuliah di kampus daerah pasti shock pas pertama datang ke UPI kampus daerah. Pertama, kok lihat kelasnya cuma sedikit, tempatnya kayak ya biasa aja, pokoknya nggak wah kayak kampus gitu ya, nggak wah kayak kampus. Nah, setelah beberapa bulan aku masuk ke UPI kampus daerah, ternyata kebukalah pikiran aku gitu, bahwasanya UPI kampus daerah itu nggak kalah lebih kerennya loh kayak di UPI Bandung. Justru makin kesini UPI kampus daerah itu prodinya makin banyak kayak di Purwakarta nih. Pas aku masuk, prodinya cuma ada 2, PG PAUD sama PGSD aja. Terus tahun berikutnya ada PSTI, Pendidikan Sistem Telekomunikasi dan Informasi. Berikutnya lagi ada Sistel, itu nondiknya. Dan yang tahun ini katanya, entah tahun ini atau tahun depan akan ada kecerdasan buatan. Nah, jadi makin kesini kampus daerah itu nggak akan kalah saing sama UPI Bandung. Dan teman-teman kalau misalnya mikirnya ada kampus daerah mah cuma kayak gitu doang, terus belajarnya pasti ya kayak gitu-gitu doang. Jangan salah teman-teman, justru di kampus daerah itu kayak PG PAUD misalnya ya, mata kuliahnya tuh lebih susah daripada di UPI Bandung setahu aku. Tapi nggak tahu ya, gimananya. Cuma yang aku tahu dari teman-teman aku yang di Bandung, memang mata kuliahnya lebih susah dikarenakan dosen yang di kampus daerah dosennya muda-muda. Kalau misalnya nih prodi PG PAUD ini, jadi tingkat kesulitannya rada-rada susah lah ya. Nah teman-teman, kalau misalnya mikirnya aku mah nggak mau di kampus daerah gitu, ya itu sih hak kalian. Cuma kalian harus bisa cari peluang. Dan lagi, kampus daerah itu nggak jelek-jelek banget kok gitu, maksudnya makin kesini malah justru makin lebih bagus gitu. Dan itu juga masih satu cakupan UPI, cuma kita belajarnya di kampus daerah. Kan banyak juga nih yang nanya, terus banyak juga nih pasti teman-teman yang rada ciut gitu ya, dari UPI kampus daerah mah nggak sebagus kayak UPI Bandung. Memang, cuma UPI kampus daerah itu banyak loh kelebihannya. Yang pertama, kalian bisa hemat karena di kampus daerah itu jarang banget mall gitu ya, kayak di Purwakarta tuh mallnya nggak terlalu banyak. Kan kalau misalnya di Bandung tuh kalian seminggu bisa beberapa kali kalau misalnya pusing atau apa, hangoutnya ke mall atau misalnya jalan-jalan kemana ada wisatanya banyak. Kalau di kampus daerah ya gitu, kalian pertama itu bisa menghemat, kedua teman-temannya, maksudnya pergaulannya kalian bisa jaga diri dari pergaulan gitu ya. Terus lagi pokoknya banyak
keuntungan kalian bisa kuliah di UPI kampus daerah gitu. Jadi jangan ciut, kalian tuh jangan merasa minder atau kayak gimana gitu. Kampus daerah juga, misalnya nih kayak aku juga awalnya minder memang, cuma makin kesini aku mikir gitu ya. Dan pertama, kalian pasti kampus itu gimana, teman-temannya nyaman atau enggak. Kalau misalnya teman-teman kalian nggak bikin nyaman, ya otomatis kalian nggak akan nyaman di kampusnya. Jadi dari diri kalian sendiri sebenarnya, kalau mau kuliah dimanapun, mau sebagus apapun, kalau misalnya diri kalian nggak bisa ngaturnya itu, ya gimana ya istilahnya, ya nggak akan betah, terus kuliahnya ya ogah-ogahan kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya, untungnya di sekeliling aku teman-temannya ya bisa baik-baik dan ngedukung gitu. Nah, makin kesini aku mikir gitu ya, kita bisa loh sama kayak di UPI Bandung gitu mahasiswanya. Jadi kalian sebisa mungkin ikutan ajang-ajang atau misalnya ikutan lomba-lomba KTI lah, misalnya ada lomba kesenian, apapun kalian ikutin, kalian tonjolkan. Jadi kalian ngerasa bahwa nih mahasiswa UPI kampus daerah itu sama seperti di UPI Bandung gitu. Juga pasti mikirnya kayak gini deh, nanti wisudanya kalau di UPI kampus daerah berarti wisudanya di kampus daerah dong, nggak kayak di UPI Bandung gitu ya, wisudanya di gimnasium. Enggak kok, kita semua di kampus daerah. Kalau kalau saat wisuda itu semuanya pasti ke UPI Bandung, gak ada yang dipisah-pisahin. Jadi UPI itu cuma satu, tapi memang dibagi-bagi daerahnya karena mungkin terlalu banyak peminatnya. Kalau mau kaku kita sesuai dengan di kampus masing-masing. Kalau misalnya di Bandung ya di UPI Bandung, kalau misalnya di Purwakarta ya di kampus daerah Purwakarta, tapi masih satu pedoman gitu, dari Bandung gitu. Jadi nggak akan beda. Kita misalnya kayak di UPI Bandung mah mosnya misalnya mau kaku ya, kalau di UPI namanya mau kakunya 4 hari. Kalau di Kamda kira-kira berapa hari? Kalau di kampus daerah sama 4 hari karena pedomannya kan sama kayak di Bandung, seperti itu. Jadi buat teman-teman ataupun adik-adik nih yang baru mau masuk UPI atau enggak teman-teman yang udah masuk ke UPI kampus daerah, jangan minder, jangan ngerasa nggak betah atau gimana. Khususnya nih untuk teman-teman yang udah kuliah, udah masuk ke kampus daerah nih, nikmati, syukuri, itu udah pemberian dari yang di atas. Kalian sudah berjuang, hasilnya seperti itu, hasilnya kalian masuk ke Kamda. Siapa tahu nanti kalau misalnya udah lulus, kalian lulus nih dari Kamda, terus kalian dapat beasiswa ke LPDP ke luar negeri, kan kita nggak ada yang tahu ya. Semua jalannya udah diatur oleh yang di atas. Kita terima, kita syukuri pemberian yang di atas. Kemudian untuk adik-adik yang baru mau masuk UPI, terus kalian misalnya pilihan ketiga atau kedua, aku nggak tahu, pokoknya dulu aku pilihan ketiga aja ya. Masuknya mau ke kampus daerah dengan cari peluang. Ingat, kalian setelah masuk jangan menyesal, jangan sampai karena aku udah pilihan ketiga jadi ya nggak apa-apa, aku kuliahnya juga ogah-ogahan. Ingat, kuliah itu pakai uang itu yang nyari uang itu orang tua kalian. Jadi jangan menyia-nyiakan itu. Kalau misalnya kalian udah masuk ke kampus daerah, syukuri, nikmati, terus pokoknya nanti lama-kelamaan kalian pasti bakal betah, yakin. Apalagi kalau misalnya teman-teman kalian itu ngedukung dan satu spesies gitu ya, satu spesies kayak kalian. Pokoknya belajar terus, kembangin bakat kalian, terus buktiin
Jadi kalau misalnya kalian banyak prestasi mah nanti kalian bisa terus ke Bandung, ke UPI Bandung terus gitu. Aku yakin karena aku pengalaman seperti itu. Nah, cukup sekian video dari saya. Kalau misalnya kurang jelas atau kayak gimana bisa ditanya ke Instagram aku @sarlai_216. Nanti bisa DM atau kayak gimana tanya-tanya tentang kampus daerah. Karena video ini takutnya masih kurang jelas gitu atau emang kurang jelas aku ngejelasinnya, nanti bisa tanya-tanya di komentar atau misalnya tanya-tanya ke DM Instagram aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau menyinggung atau kayak gimana atau kurang jelas karena aku masih manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.